Halo Supermania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Brother, dalam video kali ini kita akan membahas tentang konflik antara Mbappe versus PSG, yang mana konfliknya ini makin panas nih setiap harinya. Tapi brother, sebelum kita membahas tentang bagaimana konflik antara Mbappe versus PSG, pastikan dulu kalian sudah bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, serta jangan lupa juga bagikan video ini kepada bro-bro yang lain. Dan tanpa banyak bacot lagi, berikut adalah pembahasan selengkapnya. Hanya 5 hari dari sekarang, tepatnya di tanggal 17 Juli 2023, Kylian Mbappe dijadwalkan menjalani latihan perdana musim baru dengan Paris Saint-Germain. Dan 5 hari kemudian, Luis Enrique akan membawa pasukannya terbang ke Jepang. PSG bakal melakoni agenda tur pramusim melawan 3 klub. Trilaga yang menanti mereka adalah versus Al Nassr pada tanggal 25 Juli 2023, berikutnya melawan Cerezo Osaka pada tanggal 28 Juli 2023, dan melawan Inter Milan pada tanggal 1 Agustus 2023. Namun PSG terancam nih tidak diperkuat oleh Mbappe dalam laga-laga tersebut. Hal ini berhubungan dengan konflik internal sang pemain dengan klub perihal situasi kontrak yang tak juga menemui solusi. Kedua kubu sama-sama kukuh nih dengan posisinya. Mbappe belum sepakat menekan perpanjangan kontrak yang bakal mengikatnya sampai tahun 2025. Itulah yang membuat sang kapten timnas Prancis itu bakal pergi secara gratis pada bursa transfer musim panas 2024. Real Madrid sudah menunggu dengan tangan terbuka jika skenario kepindahannya terjadi. Petaka Paris nih karena tidak bisa meraup sepeser pun dari kepergian aset terbesar mereka. Karena itulah PSG tiba pada satu kesimpulan untuk Mbappe, tekan kontrak atau dijual di bursa transfer musim panas ini. Sementara itu, Leonardo menyadari bahwa jalan terbaik bagi PSG dan Mbappe sebenarnya adalah berpisah. Meskipun bagi seorang Leonardo mungkin sudah terlambat karena ia juga sudah kehilangan jabatannya. Pria Brazil ini menghabiskan 3 musim bekerja bersama dengan Mbappe di PSG sebelum akhirnya ia dipecat dari jabatan direktur olahraga musim panas pada tahun lalu. Dan baru sekarang nih dia menyadari bahwa ego sang pemain terlalu besar untuk para Princess. Kepada Le Quive, Leonardo mengatakan, "Untuk kebaikan PSG, menurut saya sudah saatnya Mbappe pergi. Tak peduli apapun yang terjadi. Paris Saint-Germain sudah eksis sebelum Kylian Mbappe dan akan tetap eksis setelah Kylian Mbappe. Dia sudah di Paris selama 6 tahun. Dan dalam 6 musim tersebut, 5 klub berbeda telah menjuarai Liga Champions. Dan tak satu pun dari mereka yang memiliki Mbappe. Artinya adalah sangat mungkin menjuarai kompetisi ini tanpa kehadirannya." Adapun Raja Gol Liga Prancis 5 musim terakhir itu harus merespon ultimatum dari PSG tentang kelanjutan masa depannya di tim sesegera mungkin. Dikutip dari sport.is, kalau tidak juga mematuhi syarat dari klub, tindakan ekstrim akan diterapkan untuk Kylian Mbappe. Top skor Piala Dunia 2022 itu akan ditinggalkan kontingen PSG di Paris. Sementara rekan timnya bakal berangkat satu rombongan pesawat ke Jepang. Dalam artikel Sport dituliskan lebih lanjut bahwa itu adalah cara terakhir dari tekanan ekstrim untuk memaksakan keputusan seorang Mbappe tentang bagaimana masa depannya di PSG secepat mungkin. Dalam laporan lain disebutkan juga bahwa ada kemungkinan Mbappe dijadikan cadangan mati, yang mana ini adalah sebagai bentuk sanksi karena tidak memenuhi tuntutan klub mulai kompetisi musim 2023-2024. Secara tegas, Presiden PSG yakni Nasser Al-Khelaifi menyatakan bahwa klub tidak akan melunak di hadapan sang bintang. Nasser Al-Khelaifi kembali mengatakan, "Posisi kami kuat, Mbappe tidak akan pergi secara gratis. Itu tidak mungkin. Kylian sendiri juga pernah mengatakan bahwa dia tidak akan pergi dengan gratis. Jadi jika dia berubah pikiran, itu bukan kesalahan saya. Namun saya ulangi, dia tidak akan pergi dengan gratis. Jika ingin bertahan, dia harus memperbarui kontrak. Kylian Mbappe harus memutuskan pekan depan atau 2 minggu ke depan. Itu batas waktu untuk membuat keputusan final. Jika dia tidak ingin memperpanjang kontrak, pintu keluar terbuka baginya. Tidak ada satupun yang lebih besar dari klub, tidak pemain, begitu juga dengan saya." Sementara itu, ada langkah terbaru nih yang dilakukan PSG untuk meraih Mbappe agar dirinya mau memperpanjang kontrak. PSG ingin mendekatkan diri dengan perantara orang yang sangat dekat nih dengan Mbappe. Melansir dari AS, PSG menunjuk Ziad Hamoud sebagai mediator untuk negosiasi dengan Mbappe. Dia adalah mantan pimpinan BI Media, yang mana ini adalah perusahaan milik bos PSG Nasser Al-Khelaifi. Ziad pernah dihubungi oleh Mbappe beberapa bulan lalu untuk mewakilinya di luar sepak bola.
Zia sendiri disebut-sebut memiliki hubungan yang akrab dengan Mbappe dan keluarganya. Adapun untuk Kylian Mbappe saat ini sedang menikmati hari-hari terakhir liburan musim panas sebelum gabung lagi ke PSG pada tanggal 17 Juli. Belum ada pertemuan yang direncanakan jawara Piala Dunia 2018 itu dengan pihak klub terkait masa depannya dalam waktu dekat. Di sisi lain, ada bekas penggawa timnas Prancis yakni Dugarry yang punya firasat mengerikan. Saat Mbappe masuk sebagai pengganti dan mencetak hat-trick membantu PSG mengalahkan klub Bruges di Liga Champions, Dugarry bukannya senang, malah merasa khawatir nih. Kepada RMC Sport dia mengatakan, "Saya cemas, mimpi ini bisa rusak dengan anak ini. Saya merasa situasi bisa memburuk dengan segera." Ketika hampir semua pasang mata fokus pada betapa menakjubkannya talenta Mbappe, Dugarry tak bisa tak memikirkan komentar pasca laga sang pemain. Mbappe menegaskan bahwa ia ingin dan juga berharap menjadi starter di laga versus klub Bruges itu. Ia mengakui bahwa ini adalah keputusan pelatih dan Anda harus menerimanya. Tapi kemudian ia langsung menambahkan dengan mengatakan, "Saya ingin menunjukkannya lagi bahwa semua akan sulit tanpa saya." Pada akhirnya Mbappe membuktikan bagaimana perkataannya tersebut dan determinasinya untuk selalu menginjakkan kaki di lapangan ditelan mentah-mentah oleh para pandit sebagai sikap seorang juara sejati, bahwa ia punya kepercayaan diri yang tak terpatahkan dan keyakinan pada kemampuannya sehingga ia merasa harus selalu dimainkan. Namun firasat Dugarry melihat hal lain, arogansi dan ketinggian hati yang mulai bertunas di benaknya Mbappe. Dugarry yang khawatir bahwa pemain yang saat itu masih remaja yang bahkan pernah bolos pesta juara AS Monaco hanya demi mendapatkan tidur yang cukup, berpotensi menjadi seorang primadona di PSG. Selain itu, dikutip dari Goal, Dugarry memprediksi akan ada perang ego nih di pada Princess jika Mbappe dibiarkan bertumbuh tanpa kendali, dan Dugarry tepat sasaran. Ego besarnya bentrok dengan Neymar dan ini menciptakan perpecahan serius di ruang ganti PSG musim kemarin. Situasi tersebut semakin konyol dan konyol sampai-sampai mereka berdua rebutan penalti nih di saat menghadapi Montpellier di Ligue 1 Agustus tahun lalu. Masih di laga yang sama, Mbappe juga sempat ngambek nih, memalingkan badan dan memunggungi permainan yang sedang berlangsung hanya dikarenakan dia tidak diberikan bola oleh PT-nya. Namun ternyata rasa frustasi Mbappe terhadap PSG yang tak malu-malu yang umbar di depan umum dan memiliki dampak yang lebih signifikan dari yang kita duga. Musim panas tahun lalu, Nasser Al-Khelaifi menjadikan Mbappe sebagai pondasi proyek PSG dalam upayanya untuk meyakinkan sang mega bintang menolak Real Madrid. Tapi hanya 6 bulan kemudian, Mbappe mengkritik PSG karena gagal mendatangkan nomor 9-nya Steve Olivier Giroud untuk membantu permainannya. Pekan lalu omongannya makin bablas nih setelah mengkonfirmasi ia tak punya niatan untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak sampai tahun 2025, yang artinya adalah Mbappe bakal berstatus free agent tahun depan. Roten berpendapat bahwa orang perfeksionis memang seringkali bersikap problematis di lingkungan kelompok, tetapi orang itu harus selalu diakomodasi demi kebaikan tim. Namun ia mengakui nih bahwa bos Prancis yakni Didier Deschamps pasti ragu menunjuk Mbappe sebagai kapten karena Mbappe dianggap terlalu berisik. Ketika ada api, seringkali sang kapten yang harus memadamkannya. Kylian Mbappe mengingat bagaimana sikapnya yang belak-belakan bakal menyiramnya dengan bensin. Dengan takluk pada perilaku kekanak-kanakannya, PSG dibikin terlihat lemah nih dan juga tak berdaya oleh Mbappe. Memang tak sulit memahami mengapa mereka berjuang keras demi mempertahankannya sampai saat ini. Mbappe adalah talenta yang menakjubkan, mega bintang sejati yang sudah ditakdirkan untuk memecahkan rekor demi rekor, memenangkan trofi demi trofi jika dikelilingi tim yang tepat. Yaps, Mbappe sangat penting bagi brand PSG. Sementara itu, Real Madrid yang merupakan peminat dari Mbappe dikabarkan rela menjual 2 pemain bintang demi bisa merekrut Mbappe. Dalam laporan Daily Express yang dikutip dari Football Espana, Real Madrid sedang menyusun langkah taktis untuk memboyong Mbappe ke ibu kota Spanyol. Strategi yang mungkin dijalankan adalah melepas 2 pemain top untuk menambah modal merekrut Mbappe. Football Espana menuliskan bahwa Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni dapat jadi 2 pemain yang akan dilepas. Dengan ketertarikan klub-klub Premier League, kedua gelandang itu ditaksir mencapai 85 juta pound sterling atau 1,6 triliun rupiah. Harga yang dibanderol terhadap Valverde dan Tchouameni sudah di bawah harga pasaran. Dilansir dari laman Transfermarkt, Valverde kini memiliki valuasi 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Sedangkan Tchouameni memiliki nilai pasar 85 juta euro alias 1,4 triliun rupiah. Penurunan harga terhadap kedua gelandang itu ditengarai untuk menarik minat klub-klub untuk segera merekrut mereka. Sebelumnya, Los Blancos sempat berencana mendatangkan Mbappe pada musim panas tahun depan dengan skema bebas transfer.
Namun wacana itu disebut bakal berubah nih untuk segera meminang bintang asal Prancis itu, sekaligus mendapatkan restu dari Paris Saint-Germain yang kini menaungi Mbappe. Lantas bagaimanakah kedepannya? Akankah Mbappe memilih bertahan di Paris Saint-Germain kali ini atau dia akan pindah ke Real Madrid? Bagaimanakah pendapat kalian? Well, sepapanya cukup sekian untuk hari ini, dan jangan lupa juga untuk bantu perkembangan channel YouTube iMuinit dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, serta jangan lupa juga buat bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada bro-bro yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga.